Selamat malam, salam Opa Oma, anggota PKLU dimanapun berada, yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam saya dan anggota PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Heni Zibuah, anggota PKLU GPIB Gideon Kelapa II, Depok. Opa Oma yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, tanggal 12 April 2024, saya akan membaca Alkitab dari kitab Yesaya 20 ayat 1 sampai 6. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup sarunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Untuk itu, sebelum baca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sertai kami Opa Oma yang akan baca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Amin. Opa Oma, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Yesaya 20 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan hukuman terhadap Mesir dan Ethiopia. Ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, memerangi dan merebutnya. Pada tahun itu, Tuhan berfirman melalui Yesaya bin Amos, "Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, dan tinggalkanlah kasut dari kakimu." Lalu ia pun berbuat demikian, berjalan bertelanjang dada dan bertelanjang kaki. Berfirmanlah Tuhan, seperti hamba-Ku Yesaya berjalan bertelanjang dada dan bertelanjang kaki 3 tahun lamanya sebagai tanda dan peringatan bagi Mesir dan bagi Ethiopia, demikianlah Raja Asyur akan mengirim orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda. Semuanya bertelanjang kaki dan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia yang mereka andalkan dan karena Mesir yang mereka banggakan. Pada waktu itu, penduduk tanah pesisir ini akan berkata, "Lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami andalkan, padahal kepada merekalah kami lari meminta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput?" Opa Oma yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan membaca renungan malam ini di bawah terang tema malu karena Tuhan dengan ayat penuntun, "Lalu ia pun berbuat demikian, berjalan bertelanjang dan bertelanjang kaki." Ayat 2 terjemahan baru 2. Orang Kristen sangat mudah untuk dipermalukan, dimulai dari Tuhan Yesus yang menjadi manusia, mati dalam kesengsaraan, ditelanjangi dan disoraki sewaktu dia terpaku di salib. Sungguh memalukan. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang percaya pada Allah yang dipermalukan sedemikian rupa? Saudara-saudara, siapakah di antara manusia yang dapat menyelami secara utuh dalamnya misteri keberadaan Allah?
Ketika dia datang dalam kehinaan, kita diperhadapkan pada dua pilihan besar, yaitu turut menjadi penghina atau ikut Yesus dalam kehinaannya. Selama 3 tahun, Yesaya diutus Allah untuk menjadi orang gila. Bayangkan saja, dia harus berjalan tanpa kasut, bertelanjang kaki, sekaligus juga bertelanjang tubuh. Muncul berbagai reaksi atas telanjangnya Nabi Yesaya, dari tanda perkabungan, tanda kesuraman, atau tanda bahwa Nabi telah mati bagi dunia. Di atas semuanya itu, yang dilakukan Yesaya adalah sebuah nubuatan, yakni kehancuran Mesir dan Ethiopia oleh Sargon, Raja Asyur. Dan nubuatan itu terjadi sekitar kurang lebih 40 tahun. Mesir dan Ethiopia yang diandalkan oleh orang Ibrani ternyata dikalahkan dan dipermalukan oleh Allah. Dan semuanya itu diperlihatkan oleh Yesaya yang sebelumnya dipermalukan. Tidak sedikit orang Kristen yang malu atas imannya. Ada orang Kristen yang malu untuk berdoa ketika makan di tempat umum, yang lain malu untuk menggugah pengalaman iman dan menyebut nama Tuhan Yesus di media sosial. Bahkan ada yang malu untuk datang ke gereja. Hal tersebut mungkin karena kekhawatiran dianggap berlagak rohani, sehingga ada rasa malu untuk mengakui Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Namun, kembali lagi pada pilihan besar, apakah kita menjadi penghina atau tetap beriman pada turut serta dalam kehinaan Tuhan Yesus Kristus yang membawa keselamatan? Sepatutnya kita menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia dan turut serta dalam kehinaannya. Opa Oma yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setelah membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kiranya Engkau selalu menyertai kami di dalam melaksanakan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Pada malam hari ini, kami berdoa untuk Opa Oma akan kesehatannya, dan di dalam menjalani hari pas hari, biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami, anggota PKLU dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk tim kerja SPM AB yang senantiasa menyelenggarakan untuk membaca Alkitab bersama. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan kami mohon ampun Tuhan Yesus atas segala kekurangan kami, dan Tuhan Yesus yang akan melengkapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma, terima kasih dan puji syukur atas kebersamaan kita pada malam hari ini yang telah merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini.
Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita, anggota PKLU dimanapun mereka berada. Dimanapun opa oma berada, Tuhan Yesus memberkati. Salam.